Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, kembali lagi di mata pelajaran perencanaan bisnis dengan materi perencanaan pemasaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas lanjutan dari materi atau pertemuan sebelumnya, yaitu perencanaan pemasaran. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya harap kalian menonton video ini dalam keadaan siap belajar ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perencanaan bauran pemasaran dan menyusun rencana bauran pemasaran. Pembahasan yang pertama yaitu strategi pemilihan sasaran pemasaran. Nah, strategi pemilihan sasaran pemasaran ini ada 3. Yang pertama, undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan dengan jalan meninjau pasar secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan-kemasan barang dalam rangka memenuhi kegiatan dan kebutuhan konsumen. Penggunaan strategi target pasar dengan undifferentiated marketing ini didasarkan pada adanya penghematan ongkos-ongkos baik dalam bidang pemasaran maupun ongkos-ongkos perusahaan pada umumnya. Jadi undifferentiated marketing ini merupakan strategi pemasaran secara keseluruhan, tidak melihat target pasarnya itu siapa aja. Jadi perusahaan memproduksi barang yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan. Contohnya ini misalnya Coca-Cola. Coca-Cola menciptakan produknya untuk dapat diminum oleh semua kalangan, tidak membeda-bedakan target pasarnya. Atau contoh lainnya, misalnya kita ingin berjualan makanan. Kita menciptakan produk makanan kita untuk dapat dikonsumsi oleh semua orang, tidak membeda-bedakan target pasarnya. Nah, keuntungan dari strategi ini adalah kemampuan perusahaan untuk menekan biaya sehingga dapat lebih ekonomis. Namun kelemahannya karena produknya ini tidak memiliki target market yang khusus atau produknya dapat dipakai oleh seluruh manusia atau seluruh kalangan. Nah, produknya ini jadi memiliki banyak pesaing. Nah, karena produknya umum kan jadi pesaingnya lebih banyak gitu. Selanjutnya ada differentiated marketing. Differentiated marketing adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar dalam 2 kelompok atau lebih. Untuk hal ini, perusahaan harus membuat produk yang berbeda-beda untuk masing-masing segmen pasar yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa, serta untuk mendapat kedudukan yang kuat di setiap segmen pasarnya. Nah, pada strategi differentiated marketing ini, perusahaan membagi lagi produknya untuk target pasarnya, jadi 2 segmen atau lebih. Misalnya, Coca-Cola tadi. Nah, Coca-Cola menciptakan produk lain seperti Sprite, Fanta, dan lemon tea untuk menargetkan target pasar yang lebih khusus. Kayak misalnya, jika orang yang lebih suka Fanta, dia akan membeli Fanta. Jadi nggak hanya satu produk Coca-Cola doang. Misalnya lagi contohnya kalau kita jualan baju. Kita jualan baju yang pertama baju khusus untuk laki-laki. Target pasarnya yaitu laki-laki. Baju yang kedua baju khusus perempuan. Target pasarnya itu perempuan. Nah, misalnya kita mau dibedain lagi nih target pasarnya. Dari baju laki-laki ini kita mau jual baju anak-anak, berarti target pasarnya laki-laki dan anak-anak. Nah, terus yang di baju perempuan, kita mau jual baju perempuan khusus dewasa, berarti target pasarnya perempuan dan orang dewasa. Misalnya lagi, kalau misalnya kita usaha makanan, kita membuat dessert atau makanan-makanan manis. Nah, berarti target pasarnya khusus orang yang pecinta makanan manis, seperti itu.
Keuntungan strategi pemasaran ini yaitu penjualannya dapat diharapkan akan lebih tinggi dengan posisi produk yang lebih baik di setiap segmen pasar, dan total penjualan perusahaan akan dapat ditingkatkan dengan bervariasinya produk yang ditawarkan. Namun, kelemahannya yaitu terdapat kecenderungan biaya akan lebih tinggi karena kenaikan biaya produksi untuk modifikasi produk, biaya administrasi, biaya promosi, dan biaya investasi. Jadi keuntungannya produk kita jadi lebih banyak, jadi kita bisa menjangkau target pasar yang lebih khusus lagi. Nah, tapi kelemahannya karena kita menciptakan produk yang banyak, biaya produksinya juga lebih tinggi. Yang ketiga yaitu concentrated marketing. Concentrated marketing merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan untuk memusatkan pemasaran produk-produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial saja. Tujuan strategi target pasar concentrated marketing adalah agar dapat memusatkan pemasaran pada segmen pasar yang dilayaninya saja. Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh penghematan dalam operasi pemasaran karena adanya spesialisasi dalam hal produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, di dalam strategi concentrated marketing ini, perusahaan hanya menjangkau satu target pasar yang potensial saja. Jadi perusahaan hanya menciptakan produk untuk satu target pasar atau beberapa, tapi yang potensial saja. Contohnya kayak misalnya perusahaan Tropicana Slim. Dia membuat produknya khusus untuk target pasar yang memiliki penyakit diabetes, yang ingin mengurangi konsumsi gula. Jadi dia hanya menargetkan untuk satu target pasar saja. Atau contoh lain kayak misalnya perusahaan Mercedes-Benz. Nah, perusahaan Mercedes-Benz ini memproduksi mobil khusus untuk target pasar menengah ke atas atau yang orang-orang kaya aja. Jadi dia hanya menargetkan kepada pembeli yang sekiranya potensial aja. Nah, keuntungan penggunaan strategi ini adalah perusahaan dapat diharapkan akan memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat di dalam segmen pasar tertentu yang dipilih. Hal ini karena perusahaan akan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan pendekatan bagi pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dari segmen pasar yang dilayaninya. Di samping itu, perusahaan memperoleh keuntungan karena spesialisasi dalam produknya atau dalam produksi, distribusi, dan usaha promosi, sehingga apabila segmen pasar dipilih secara tepat, akan dapat memungkinkan berhasilnya usaha pemasaran produk tersebut. Jadi keuntungannya karena dia hanya menjangkau satu target pasar aja atau hanya target pasar yang potensial aja, produknya ini akan unggul dalam segmennya. Dan karena dia hanya menjangkau target pasar yang potensial aja, perusahaan ini lebih tahu nih karakteristik target pasarnya gimana, jadi, lebih unggul dalam pemasarannya juga. Namun kelemahannya, apabila perusahaan akan menghadapi resiko yang besar bila hanya tergantung pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Hal ini karena kemungkinan terjadinya perubahan selera para konsumen atau peningkatan kemampuan daya saing perusahaan lain yang dapat melebihi kemampuan perusahaan ini dalam melayani pasar secara baik dan efektif. Selanjutnya yaitu acuan pemilihan sasaran pemasaran. Karakteristik-karakteristik tertentu dari produk, penjual, ataupun pasar dapat dijadikan acuan dalam pemilihan sasaran pemasaran. Nah, karakteristiknya yang pertama yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas, maka strategi yang cocok yang dapat digunakan yaitu concentrated marketing. Karena concentrated marketing ini hanya memfokuskan atau membuat produk khusus untuk target yang potensial saja. Jadi tidak memerlukan sumber daya yang banyak. Yang kedua yaitu homogenitas produk. Nah, dalam homogenitas produk ini, undifferentiated marketing lebih sesuai untuk produk-produk homogen atau produk-produk yang sifatnya sama, seperti baja, minyak, tanah.
Nah, untuk produk-produk yang dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan model seperti sepeda, motor, pesawat televisi, tape recorder lebih tepat dipasarkan dengan menggunakan strategi differentiated marketing atau concentrated marketing. Yang ketiga yaitu kedudukan produk dalam life cycle-nya. Jika perusahaan menghasilkan barang baru, maka hal yang pertama-tama harus dilakukan perusahaan adalah menimbulkan primary demand di kalangan sebanyak mungkin pembeli potensial atau undifferentiated marketing, atau di kalangan kelompok pembeli tertentu, atau concentrated marketing. Jika produk sudah mencapai tahap maturity di dalam life cycle-nya, maka strategi yang harus digunakan adalah differentiated marketing. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan baru meluncurkan produk baru, nah strategi yang tepat digunakan yaitu undifferentiated marketing agar menjangkau banyak kalangan, atau bisa juga digunakan concentrated marketing. Jadi hanya fokus ke segmen yang potensial saja agar unggul di pasarnya atau di segmennya. Jadi bakal mendapatkan permintaan yang banyak. Nah, jika produk sudah mencapai tahap maturity atau produknya ini sudah dewasa, sudah stabil, sudah dikenal banyak orang, dapat digunakan strategi differentiated marketing. Jadi kalau misalnya produknya atau perusahaannya sudah dikenal di kalangan masyarakat, baru bisa menciptakan produk-produk baru lainnya agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Yang keempat ada homogenitas pasar. Jika pembeli mempunyai selera yang sama, membeli jumlah yang sama selama periode tertentu, dan mempunyai reaksi yang sama terhadap usaha promosi, maka strategi yang tepat adalah undifferentiated marketing. Yang keempat yaitu strategi pemasaran saingan. Jika perusahaan saingan menjalankan strategi differentiated marketing, maka perusahaan harus melawan dengan strategi yang sama. Tetapi, jika saingan menjalankan strategi undifferentiated marketing, perusahaan dapat melawannya dengan strategi differentiated marketing atau concentrated marketing. Jadi, kalau misalnya perusahaan saingan kita menggunakan strategi differentiated marketing atau membuat banyak produk agar dapat menjangkau segmen yang sama, perusahaan kita juga dapat menggunakan strategi itu agar dapat bersaing. Nah, jika saingan perusahaan kita menggunakan strategi undifferentiated marketing atau hanya menciptakan satu produk untuk semua kalangan, kita bisa melawannya dengan memakai strategi differentiated marketing atau concentrated marketing, yaitu kita bisa menciptakan beberapa produk agar dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas lagi. Atau kita bisa menggunakan concentrated marketing, menciptakan satu produk yang dapat unggul di segmennya. Selanjutnya yaitu perencanaan anggaran pemasaran. Nah, dalam dunia usaha terdapat 3 cara dalam perencanaan tahunan. Yang pertama yaitu perencanaan dari atas atau top-down planning. Pucuk pimpinan menentukan sasaran dan rencana untuk seluruh tingkatan di bawahnya. Bawahan akan lebih senang dituntun dalam pelaksanaan pekerjaannya. Jadi, dalam perencanaan top-down planning ini, yang menentukan sasaran dan rencana ini hanya pimpinannya aja. Karyawan-karyawannya ini tidak dilibatkan. Jadi, karyawan ini hanya mengikuti sasaran dan rencana yang sudah ditentukan oleh atasannya. Yang kedua yaitu perencanaan dari bawah atau bottom up planning. Masing-masing tingkatan bawahan menyusun sasaran dan rencana sendiri yang didasarkan atas perkiraan mereka masing-masing dan diajukan kepada pucuk kesanggupan pimpinan untuk dimintakan persetujuannya. Yang demikian disukai oleh para karyawan karena merasa terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan perusahaan. Nah, dalam bottom up planning ini, yang menyusun sasaran dan rencana ini bawahannya semua atau karyawannya semua. Jadi pimpinan hanya dimintai persetujuan dari karyawannya ini. Nah, yang ketiga ada perencanaan bottom up dan top down. Jadi perencanaannya campuran. Penentuan mengenai sasaran disampaikan oleh atasan kepada bawahan dan rencana disusun oleh bawahan diajukan ke atas.
Di sini, pimpinan dapat meninjau kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan perusahaan dalam menetapkan sasaran perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan bawahan menyusun rencana untuk membantu mencapai tujuan sasaran perusahaan. Apabila rencana itu telah disetujui oleh pimpinan, maka telah disusunlah rencana tahunan yang mantap. Jadi dalam perencanaan bottom up, top down, yang menyusun sasaran ini pimpinannya. Lalu pimpinannya ini mengajukan sasaran, atau tujuan perusahaannya ini kepada karyawannya. Nah, nanti karyawannya ini menyusun rencana yang digunakan agar dapat mencapai sasaran atau tujuan perusahaan. Nah, rencana yang telah dibuat oleh karyawan tadi diajukan oleh ke atasan atau ke pimpinan, sesuai atau enggak dengan rencana yang telah dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh atasan. Nah, dari ketiga perencanaan ini, yang lebih efektif sebenarnya perencanaan yang ketiga yaitu bottom up dan top down, karena antara pimpinan dan karyawan sama-sama terlibat dan memiliki porsinya masing-masing. Jadi karyawan yang lebih tahu di lapangan menyusun rencana yang akan digunakan, sedangkan pimpinan yang menyusun sasaran atau tujuan untuk perusahaannya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen perencanaan pemasaran. Nah, elemen-elemen ini difokuskan dalam produk dan merek. Elemen-elemen perencanaan pemasaran ada 8. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah suatu ringkasan tujuan utama dan rekomendasi yang disajikan dalam rencana pemasaran. Ringkasan eksekutif membantu manajemen puncak untuk menemukan hal penting dalam rencana tersebut. Daftar isi harus menyertai ringkasan eksekutif ini. Ringkasan eksekutif berisi garis besar suatu pendekatan untuk mencapai peningkatan yang berarti dalam penjualan dan laba perusahaan dari tahun sebelumnya. Nah, contoh ringkasan eksekutif ini yaitu pada tahun 2017, sebuah perusahaan busana muslim yang memproduksi pakaian muslim batik membuat sebuah rencana pemasaran dengan ringkasan eksekutif sebagai berikut. Target penjualan adalah 240 juta. Laba dan penjualan direncanakan 20%. Peningkatan akan tercapai karena perbaikan dalam ekonomi, persaingan, dan distribusi. Laba operasi ditargetkan 25 juta, suatu kenaikan sebesar 25% dari tahun yang lalu. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, anggaran promosi penjualan adalah sebesar 4,8 juta atau 2% dari penjualan yang diproyeksikan. Anggaran periklanan adalah 7,2 juta atau 3% dari penjualan yang diproyeksikan. Yang kedua yaitu situasi pemasaran sekarang. Menjelaskan pasar sasaran dan posisi perusahaan di dalamnya. Dalam elemen situasi pemasaran sekarang atau current marketing situation, perencana memberikan informasi tentang pasar, performa produk, persaingan, dan distribusi. Di dalamnya termasuk deskripsi pasar yang mendefinisikan pasar, termasuk segmen pasar yang utama. Perencanaan menunjukkan besarnya total pasar dan menurut segmennya untuk beberapa tahun terakhir. Kemudian meninjau kebutuhan pelanggan dan faktor-faktor dalam lingkungan pemasaran yang mungkin mempengaruhi pembelian pelanggan. Kemudian peninjauan produk menunjukkan penjualan, harga, dan laba kotor untuk produk utama dalam lini produk. Yang ketiga yaitu ancaman dan peluang. Elemen ini mengharuskan manajer dapat melihat ke depan untuk mengetahui dan peluang penting yang mungkin dihadapi produk. Manajer dapat mengantisipasi perkembangan penting yang mungkin mempunyai dampak atas perusahaan. Manajer harus membuat daftar sebanyak mungkin ancaman dan peluang yang dapat mereka bayangkan. Pengaruh hasil interaksi lingkungan internal perusahaan juga perlu diidentifikasi dan dianalisis berupa kekuatan dan kelemahan. Nah, dengan demikian, setelah analisis SWOT, yaitu analisis mengenai lingkungan kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko-resiko yang akan dihadapi dilakukan, dirumuskanlah masalah-masalah pokok yang harus dijadikan dasar dalam penentuan strategi, sasaran, dan rencana aksi atau taktik. Jadi selain mengidentifikasi ancaman dan peluang, yaitu interaksi dari eksternal perusahaan, manajer juga harus dapat
menganalisis hasil dari interaksi lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dari produk atau perusahaannya. Yang keempat ada sasaran dan masalah. Menetapkan sasaran dan mempertimbangkan masalah yang mungkin mempengaruhi sasaran tersebut. Sasaran harus dinyatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai perusahaan selama jangka waktu rencana. Misalnya, manajer mungkin ingin mencapai market share sebesar 15%, 20% laba sebelum pajak atas penjualan, dan laba atas investasi sebelum pajak sebesar 25%. Misalkan market share yang sekarang hanya 10%. Situasi ini dihadapkan pada suatu masalah kunci. Bagaimanakah meningkatkan market share? Manajer harus mempertimbangkan masalah utama yang mungkin dihadapi dalam usaha meningkatkan market share. Jadi misalnya manajer ini ingin market share sebesar 15%. Sedangkan market share tahun ini tuh hanya 10%. Nah, manajer ini harus dapat mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan agar mencapai target market share yang ingin ditargetkan tahun depan, yaitu 15%, dan harus dapat menganalisa masalah-masalah utama yang mungkin dihadapi dalam usaha meningkatkan market share atau dalam usaha mencapai tujuan. Yang kelima yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dengan mana unit bisnis diharapkan mencapai sasaran pemasarannya. Logika ini terdiri dari strategi khusus untuk pasar sasaran, marketing mix, dan tingkat biaya pemasaran. Strategi pemasaran harus merinci segmen pasar yang akan menjadi fokus perusahaan. Segmen-segmen ini tidak sama kebutuhan dan keinginannya. Tanggapannya terhadap pemasaran dan profitabilitas. Perusahaan harus cermat menempatkan usaha dan energinya pada segmen-segmen pasar tersebut yang paling baik dapat dilayani dari sudut pandang persaingan. Mereka harus mengembangkan strategi pemasaran untuk setiap segmen sasaran. Manajer harus pula menggariskan strategi khusus pemasaran untuk tiap elemen marketing mix, seperti produk baru, penjualan perorangan, periklanan, promosi penjualan, harga, dan distribusi. Manajer juga harus menjelaskan bagaimana masing-masing strategi merespon ancaman, peluang, dan masalah-masalah penting yang sebelumnya telah diungkapkan dalam rencana. Strategi pemasaran dirumuskan berdasarkan SWOT dan sasaran yang ingin dicapai, dan penetapannya terutama didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat, serta kemampuan sumber daya untuk melaksanakannya. Nah, ini ada contoh pernyataan strategi pemasaran susu lokal merek X. Pasar sasarannya yaitu kelas menengah ke bawah. Penempatannya produk susu yang kaya dengan protein, enak dan murah. Lini produknya melakukan disertifikasi merek dan kemasan untuk membedakan segmen pasar kelas menengah dan kelas bawah dengan harga yang berbeda. Jadi perusahaannya ini melakukan differentiated strategi eh, dengan cara membedakan kemasan dan harga untuk pasar kelas menengah dan kelas ke bawah. Harganya sedikit lebih rendah dari harga pesaing. Saluran distribusinya yaitu konsentrasi pada warung-warung, grosir. Tenaga penjualnya menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan tenaga penjualan, serta memberi insentif yang baik. Pelayanannya produk mudah dan murah untuk diperoleh. Promosi meningkatkan anggaran promosi untuk mencetak leaflet atau spanduk kecil yang ditempatkan di warung-warung serta untuk hadiah. Penelitian dan pengembangan menaikkan anggaran sebesar 0% untuk menyempurnakan desain label kemasan untuk segmen kelas menengah. Riset pemasarannya yaitu menekankan pada kegiatan marketing intelijen untuk mengamati gerak-gerik pesaing serta melakukan jajak pendapat mengenai persepsi konsumen terhadap produk susu merek X. Jadi riset pemasaran yang digunakan itu mengamati gerak-gerik pesaingnya dan melakukan jajak pendapat. Jadi menanyakan langsung kepada konsumen mengenai produk susu merek X ini kekurangannya di mana, kelebihannya gimana, pendapat mereka bagaimana. Yang keenam ada program tindakan.
Strategi pemasaran harus diubah menjadi program tindakan spesifik yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang akan dilakukan? Yang kedua, kapan akan dilakukan? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya? Yang keempat, berapa biayanya? Manajer mungkin ingin meningkatkan promosi penjualan sebagai strategi kunci untuk memenangkan market share. Rencana aksi promosi penjualan harus disusun untuk secara garis besar menggambarkan tawaran-tawaran khusus beserta tanggalnya, pameran dagang yang akan diikuti, display POP baru, dan sarana promosi lainnya. Rencana tindakan menunjukkan kapan kegiatan akan dimulai, kapan harus ditinjau kembali, dan kapan harus diselesaikan. Yang ketujuh, ada anggaran. Rencana tindakan memungkinkan manajer dapat menyusun anggaran pemasaran pendukung yang pada hakikatnya adalah suatu proyeksi laporan laba dan rugi. Pada sisi pendapatan, menunjukkan estimasi mengenai banyaknya unit yang akan terjual dan harga neto rata-rata. Pada sisi biaya menunjukkan biaya produk, biaya distribusi fisik, dan biaya pemasaran. Selisihnya merupakan proyeksi laba. Manajer puncak akan menelaahnya dan kemudian menyetujuinya atau memodifikasinya. Sekali sudah disetujui, anggaran itu menjadi dasar bagi pembelian bahan, penjadwalan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan operasi pemasaran. Yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian digunakan untuk memantau kemajuan-kemajuan. Lazimnya, tujuan dan anggaran diuraikan secara rinci untuk setiap bulan atau setiap kuartal. Praktik ini memungkinkan manajemen puncak dapat menelaah hasil-hasilnya pada setiap periode dan menyoroti bisnis atau produk yang tidak memenuhi tujuannya. Manajer bisnis atau manajer produk harus menjelaskan masalah-masalah dan tindakan-tindakan perbaikan apa yang akan mereka ambil dari produk atau bisnis yang tidak mencapai tujuan. Selanjutnya ada penanganan masalah dalam pemasaran. Terdapat masalah yang dapat menyebabkan sulitnya menyusun perencanaan pasar. Nah, permasalahan tadi dapat ditangani dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu peramalan pemasaran. Kemampuan pelaku usaha untuk membuat peramalan realistik merupakan tugas yang sangat sulit dengan perubahan lingkungan bersaing, restrukturisasi pasar, dan perubahan teknologi baru yang menyumbang pada sulit dipahaminya kondisi pasar. Pelaku usaha harus merancang rencana-rencana dan membuat penyesuaian serta modifikasi yang perlu agar memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. Bantuan dari saluran distribusi, data industri, dan riset pemasaran akan membantu dalam peramalan. Penting juga untuk menetapkan mekanisme pengawasan dalam rencana pemasaran yang memungkinkan modifikasi strategi pemasaran jika terjadi perubahan. Jadi dapat diatasi dengan melakukan peramalan pemasaran. Nah, peramalan pemasaran ini dapat dilakukan berdasarkan dari data industri, terus riset pemasaran yang telah dilakukan, dan data mengenai saluran distribusi. Yang kedua, ada informasi pasar. Untuk mengembangkan rencana pasar yang efektif, sangat diperlukan informasi mengenai kecenderungan pasar, kebutuhan konsumen, teknologi perubahan pangsa pasar, dan reaksi pesaing, dan yang lainnya. Pelaku usaha umumnya tidak mampu ataupun tidak yakin bagaimana mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Terdapat sumber kedua yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. Kadin, jurnal perdagangan, badan-badan pemerintah atau departemen perdagangan merupakan sumber informasi pasar yang sangat berguna. Informasi yang dibutuhkan dan kemampuan mendapatkan informasi tersebut tergantung pada pasar dan industri. Contoh, pada pasar stabil yang bisa diramalkan, seperti perubahan harga pertanian musiman, manajemen mendapati bahwa informasi yang dibutuhkan hanyalah harga dari pesaing. Jadi untuk mendapatkan informasi pasar, kita dapat memperolehnya dari Kadin, jurnal perdagangan, dan badan-badan pemerintahan seperti Departemen Perdagangan. Yang ketiga ada kendala waktu. Sulit untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat rencana pasar secara memadai, karena waktu sangat penting bagi pelaku usaha. Mudah sekali menggunakan waktu yang sedikit dalam pembuatan rencana pemasaran, yang mungkin akan menghasilkan rencana pemasaran yang sangat dangkal.
Hal ini bisa menyebabkan pada keputusan strategi pemasaran yang tidak benar, yang tidak memperhitungkan semua alternatif yang ada dan hasil-hasilnya. Nah, kendala waktu ini umumnya dirasakan oleh semua pelaku usaha karena waktunya pelaku usaha ini tidak banyak atau sibuk. Nah, para pelaku usaha ini sangat sulit untuk membuat prediksi perencanaan pemasaran. Kalau misalnya kita membuatnya dengan terburu-buru, maka hasilnya pun juga tidak baik. Yang keempat, ada koordinasi proses perencanaan. Bagi usaha baru, proses perencanaan harus dikoordinasi oleh tim manajemen, karena sebagian besar dari anggota tim mungkin kurang berpengalaman dalam perencanaan pasar. Hal ini menimbulkan masalah penyelesaian yang efektif. Pada beberapa kasus, pelaku usaha mungkin hanya satu-satunya orang yang terlibat dalam perencanaan pasar, khususnya jika perencanaan tersebut untuk usaha baru. Jadi perlunya koordinasi antara pemilik usaha dan karyawannya atau tim manajemen. Yang terakhir yaitu implementasi perencanaan pasar. Rencana pemasaran berarti komitmen oleh pelaku usaha pada strategi tertentu. Rencana tersebut bukanlah dokumen formal saja bagi pendukung finansial dari luar semata-mata. Komitmen harus dibuat untuk mengimplementasikan semua tahap-tahap rencana maupun untuk membuat penyesuaian yang diperlukan dan ditimbulkan oleh pasar. Jadi, pelaku usaha ini harus benar-benar mengimplementasikan atau menjalankan bisnisnya sesuai dengan perencanaan pasar yang telah dibuat sebelumnya. Sekian pertemuan kali ini, pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp dan jangan lupa diisi absennya. Terima kasih.